Kalian tahu nggak tentang suku Hadza yang biasanya muncul di YouTube kalian itu? Nah, kali ini kita akan membahas tentang asal suku Hadza dan bagaimana mereka bertahan hidup lebih dari 50.000 tahun. Nah, kalau gitu gak usah lama-lama. Suku Hadza salah satu kelompok manusia tertua di dunia. Mereka telah bertahan hidup selama lebih dari 50.000 tahun dan mereka terisolasi dari perubahan dunia modern. Mereka tetap menjaga cara hidup, berburu, dan meramu yang telah mereka lakukan selama ribuan tahun. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa bertahan begitu lama di dunia yang terus berubah ini? Dan apa yang bisa kita pelajari dari cara hidup mereka? Suku Hadza tinggal di sekitar wilayah Danau Eyasi di Tanzania dan lebih tepatnya di Afrika Timur. Nah, mereka adalah salah satu dari sedikit masyarakat pemburu sampai peramu yang tersisa di dunia. Nah, jadi beberapa penelitian genetik mengungkapkan bahwa garis keturunan suku Hadza bisa dilacak hingga lebih dari 50.000 tahun yang lalu. Dan ini menjadikannya salah satu komunitas manusia yang paling purba. Dalam artian lain, gaya hidup mereka mungkin mencerminkan cara nenek moyang kita bertahan hidup pada zaman prasejarah loh. Jadi meskipun dalam lingkungan yang keras dan sekitar savana Tanzania, suku ini berhasil mempertahankan eksistensi mereka tanpa perlu mengandalkan pertanian atau teknologi modern yang kayak sekarang. Jadi mereka masih bertahan hidup dengan berburu binatang liar dan mengumpulkan tanaman liar, menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi suku Hadza memiliki gaya hidup yang cukup unik di dalam hal bertahan hidup. Mereka mengandalkan pengetahuan tentang lingkungan sekitar untuk mengenali berbagai jenis tanaman yang dapat dimakan dan digunakan untuk sebagai obat. Sedangkan dalam hal berburu, mereka menggunakan busur dan panah yang mereka buat sendiri dari bahan-bahan alam. Dan di sini salah satu sumber utama protein mereka adalah daging dari binatang hasil buruan, yang tentunya kaya akan nutrisi dan membantu mereka untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Selain itu, mereka juga mengonsumsi berbagai tanaman liar seperti baobab yang kaya akan vitamin C dan serat. Bisa kalian lihat di berbagai video tentang pohon baobab. Itu loh pohon yang besar itu loh, di gambarnya. Selain itu, mereka juga mengonsumsi umbi-umbian liar yang menjadi sumber karbohidrat mereka. Oh iya, untuk tambahan mereka juga mengonsumsi madu. Ini juga merupakan komponen penting dalam pola makan mereka yang memberikan energi cepat dari gula alami. Mereka bahkan memiliki keahlian khusus dalam mengenali berbagai jenis tumbuhan liar yang bisa dimakan dan digunakan sebagai obat. Jadi suku Hadza memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di sekitar mereka tanpa harus mengeksploitasi alam secara berlebihan. Nah, ini patut dicontoh nih. Menariknya, peran dalam suku ini dibagi secara alami. Jadi dalam hal contoh, para pria bertugas berburu hewan besar seperti antelop, babi hutan, dan burung. Dan ini adalah sumber protein mereka. Dan daging dari binatang hasil buruan, ya kita tahu bahwa itu kaya akan nutrisi dan membantu mereka untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Dan sementara itu para wanita mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, dan madu. Jadi mereka saling bekerja sama untuk mengumpulkan bahan makanan. Nah, ini patut dicontoh nih, bekerja sama ya. Nah, sistem ini memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang seimbang tanpa harus mengubah lingkungan mereka secara drastis. Nah, untuk salah satu aspek penting dalam kelangsungan hidup mereka adalah pola mobilitas yang tinggi. Jadi mereka tidak menetap di satu wilayah tempat untuk waktu yang lama. Mereka pindah-pindah gitu, dan dengan berpindah-pindah ini mereka menjaga keseimbangan alam untuk menghindari penipisan sumber daya alam yang suatu wilayah. Jadi mereka seperti setelah sumber daya itu habis di wilayah A, mereka akan pindah ke wilayah B. Nah, setelah wilayah B sudah menipis, mereka akan kembali ke wilayah A karena untuk di wilayah A sudah pulih kembali. Ya, contohnya dalam bahasa kasarnya gitu. Beberapa studi ilmiah telah dilakukan untuk memahami lebih dalam cara hidup mereka. Salah satu penelitian yang menonjol adalah studi tentang mikrobioma usus suku Hadza. Jadi, para peneliti menemukan bahwa mikrobioma usus mereka sangat bervariasi dan lebih sehat dibandingkan masyarakat modern yang mengonsumsi makanan olahan sekarang. Hal ini terkait dengan cara diet alami mereka yang kaya serat dari tumbuh-tumbuhan dan daging segar dari alam. Penelitian lainnya fokus pada pola makan, berburu, dan meramu yang berkontribusi pada kesehatan fisik mereka. Jadi meskipun mereka hidup tanpa akses ke perawatan kesehatan modern, suku Hadza memiliki angka penyakit yang kronis yang cukup rendah, seperti diabetes dan penyakit jantung, yang umum di masyarakat perkotaan seperti sekarang tuh sering dialami. Dan studi ini menunjukkan bahwa pola hidup yang dekat dengan alam mungkin merupakan kunci untuk mempertahankan kesehatan jangka panjang loh.
Dan nggak hanya itu aja, jadi beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa kehidupan sosial suku Haza yang sangat egaliter atau tanpa kepemilikan pribadi atau hierarki sosial yang kuat membantu mereka bertahan dalam lingkungan yang sulit loh. Jadi semua sumber daya dibagi secara merata di antara anggota kelompok, dan ini memastikan bahwa tidak ada yang kekurangan makanan atau perlindungan. Jadi sistemnya masih sangat adil gitu, dan kekeluarganya juga masih ketat atau erat. Tapi nih ya, seperti banyak masyarakat adat lainnya, kehidupan suku Haza itu menghadapi berbagai macam ancaman, dan salah satu ancaman terbesar mereka adalah hilangnya lahan akibat pertanian modern saat ini, dan juga pengundulan hutan di sekitar wilayah tempat tinggal mereka. Jadi ketika wilayah perburuan mereka semakin sempit, kemampuan mereka untuk bertahan hidup sesuai dengan tradisi mereka itu menjadi semakin sulit. Ya maklum aja, karena hewan-hewan di hutan semakin habis, maka mereka akan sulit menemukan makanan. Ya artinya sama aja dengan membunuh mereka. Tapi ya meski begitu, suku Haza telah menunjukkan daya tahan yang luar biasa selama ribuan tahun. Nah, dengan bantuan beberapa organisasi dan komunitas internasional ya, upaya sedang dilakukan untuk melindungi lahan mereka dan melestarikan cara hidup tradisional mereka. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah apa mereka akan dapat terus bertahan dengan perubahan yang semakin cepat ini ya? Gimana menurut kalian? Nah, secara nggak langsung, mereka telah mengajarkan kita pentingnya kesederhanaan, kebersamaan, dan keharmonisan dengan alam dalam menjalani hidup yang sederhana. Mereka adalah pengingat bahwa manusia bisa hidup secara berkelanjutan tanpa mengeksploitasi alam secara berlebihan. Suku Haza adalah salah satu komunitas manusia yang paling kuno. Mereka terus bertahan hidup hingga sekarang. Jadi, walaupun menghadapi berbagai macam ancaman modern, mereka telah menunjukkan kepada kita gimana kuatnya hubungan manusia dengan alam.